Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya akan menjelaskan tentang teori peluang ya. Yang selanjutnya yaitu tentang kejadian, peluang, suatu kejadian dan frekuensi harapan. Sebelumnya kita telah mengetahui tentang teori peluang kombinatorika ya, permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang kita ke kejadian, peluang, dan frekuensi. Nah, yang pertama yaitu kejadian, peristiwa, atau event. Semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel dan dinyatakan dengan notasi S. Di teori himpunan itu, ruang sampel disebut sebagai himpunan semesta. Kalian ingat himpunan semesta? Seperti ini nih, yang bulat yang diagram gitu. Nah, himpunan semesta. Titik sampel adalah anggota-anggota dari himpunan semesta. Misalkan di sini himpunan semestanya, titik-titik itu yang dinamakan anggota si himpunannya atau titik sampel. Oke, selanjutnya, sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Gitu. Contoh ya, dalam percobaan melempar dua mata uang logam, yaitu G itu untuk sisi gambar dan A untuk sisi angka. Nah, untuk melihat apa ruang sampelnya itu di sini S yang mempunyai anggotanya G ke G yaitu gambar-gambar, G ke A gambar angka, A ke G angka gambar, dan A ke A yaitu angka dan angka. Sehingga untuk banyaknya data dari si ruang sampel ini itu ada 4, yang ini 1, 2, 3, 4 itu ya. Oke, bagaimana menjawabnya? Munculnya kedua gambar merupakan salah satu kejadian. Di dua gambar ada angka itu ya, berarti itu termasuk salah satu kejadiannya, yaitu untuk yang kedua gambar itu yaitu G ke G gambar-gambar. Jadi yang munculnya itu banyaknya gambar itu sama dengan 1. Kenapa 1? Kan hanya gambar dan gambar. Oke, yang kedua yaitu peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A atau PA. PA itu peluang angka, peluang anggota A adalah peluang munculnya kejadian yang diharapkan dari semua kejadian yang mungkin terjadi, yang dirumuskan ini ya. Nih, P anggota A sama dengan banyaknya anggota A per banyaknya ruang sampel. Keterangannya bisa dilihat di bawah ya. PA atau P anggota A, nilai kemungkinan atau peluang suatu kejadian. Nah, NA itu banyaknya kejadian A atau banyaknya anggota A. NS itu banyaknya kemungkinan kejadian S atau ruang banyaknya data sampelnya. Nah, sebagai contoh yang ada di bawah yaitu dua buah dadu dilemparkan ke atas bersamaan. Tentukan peluang A jika A suatu kejadian jumlah kedua mata dadu adalah 7. Nah, kalau dua buah dadu itu kan ada 12 ya. 1 sampai 6 itu 6 angka, dan satu lagi 1 sampai 6 angka, berarti ada 12 ya. Nah, untuk mempermudahnya kita membuat dengan tabel. Nah, tabelnya untuk dadu pertama kita ke bawah, dadu kedua kita ke samping. Nah, untuk mempermudahnya, di mana ada dadu 1 dan ada dadu 2 yang berangka 1, dadu 2 berangka 2, kita dibuat di sini 1 berarti 1 ke 1. 1 ke 2 berarti 1 ke 2. 2 ke 1 berarti 2 ke 1, yang hasilnya 3. Oke, untuk yang jumlah mata dadunya 7 kita bulatkan nih di sini ya. Nih angka 7, 1 sama 6 7, 5 sama 2 7, 3 sama 4 7. Nah, yang digarisin sama saya ya yang warna ungu itu yang munculnya jumlah dadu, kedua dadu yang hasilnya 7. Nah, jadi kita bisa melihat ya munculnya dadu
7 itu 1, 2, yang ada hitamnya itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya sampel atau banyaknya dari 2 buah dadu yang munculnya 7, yaitu ada 6. 6 dikali 6 yaitu berapa? 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi kejadian dari A itu yaitu 6 ke 1, 5 ke 2, 4 ke 3, 3 ke 4, 2 ke 5, 1 ke 6. Nah, berarti N anggota A, banyaknya anggota A sama dengan 6. Nah, untuk melihat peluang suatu kejadiannya, kita masukkan rumus yang tadi peluang tersebut nih. Berarti anggota A sama dengan anggota bilangan, banyaknya bilangan A per N S atau banyaknya sampelnya. Berarti banyaknya anggota A-nya berapa? Yang 6 tadi kan ya, yang ini. Nah, untuk banyaknya sampelnya itu semuanya berarti 6 dikali 6 semua keseluruhan ini 36. Berarti 6 yang NA ini dan sampelnya itu 36, berarti 6 dibagi 36 sama dengan berapa? Diperkecil lagi, berarti 1/6. Oke, yang ketiga yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah peluang dari hasil percobaan dikalikan dengan banyaknya percobaan. Misalnya, suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali atau dengan peluang kejadian A atau peluang anggota A atau peluang kejadian ya PA ini. Maka frekuensi harapan kejadian A dirumuskan, frekuensi harapan kejadian A nih dirumuskan sama dengan banyaknya peluang anggota A atau kejadian A ya. Keterangannya nih bisa lihat kita di bawah nih. Keterangannya, banyaknya percobaan untuk N, peluang kejadian A, P dalam kurung A, frekuensi harapan munculnya kejadian A. Nah, sebagai contohnya, sekeping mata uang logam dilambungkan sebanyak 500 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya sisi angka? Banyaknya percobaan yaitu, kita jawab ya. Percobaannya itu 500 kali. Berarti banyaknya percobaannya 500 kali. Kejadian munculnya sisi angka. Nah, sisi angkanya itu peluang kejadian A-nya itu setengah. Nah, peluang setengah itu. Nah, setengah itu dari mana? Setengah itu dari yang muncul kejadiannya. Peluang kejadiannya hanya sisi mata uang logamnya, yaitu angkanya saja. Berarti setengahnya. Nah, jadi dimasukkan aja frekuensi harapan dari kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya yang percobaannya sama dengan setengah. Nah, setengah ini yang peluang, nah dikali sama 500 yang percobaannya, yang hasilnya 250 kali. Oke, begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.